Oke guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat konten dulu kan, dengan gunjang-gunjingnya dunia sekarang, dengan gunjang-gunjingnya perpolitikan Indonesia. Oke, di sini saya mau angkat perpolitikan Indonesia ini karena sangat menarik, guys, sangat menarik. Jadi saya harus angkat sebagai saya konten yang sebagai YouTuber. Jadi kita tidak pilih-pilih pembahasan apapun yang kita nanti akan bahas, ya kan? Jadi kita mau angkat perpolitikan Indonesia nih. Walaupun konten ini konten sampah, tapi bisa didaur ulang. Salam sehat, tetap semangat. Perpolitikan sekarang agak lucu-lucu. Lucunya ya apa ya? Ntar dulu, jangan lari ke situ dulu. Saya mau angkat ini tentang Presiden 2024 ini. Presiden 2024, saya tidak ada di bagian pro maupun kontra. Saya ini hanya mengamati sesuatu yang lagi hangat-hangatnya yang dibahas di semua mainstream maupun online. Saya mau angkat pembahasan siapakah lawannya Anies di 2024. Itu satu. Terus dua, gerakan perubahan apa yang akan mau ditawarkan Anies untuk Indonesia. Nah, itu. Saya mengamatinya kayaknya untuk lawan-lawannya Anies ini kayak lagi krisis kepemimpinan. Karena sebetulnya Indonesia tidak akan krisis kepemimpinan kalau pemilihannya apa? 0%. Presiden threshold 0%. Cuma harus diusung dari partai yang sekarang ini. Makanya Indonesia ini krisis kepemimpinan. Jadi yang ditawarkan kita sebagai masyarakat cuma dilihat Anies. Nah, cuma lawannya Anies ini siapa? Ya kan? Yang meneruskan programnya Pak Jokowi untuk IKN ini aja lah. Karena saya sebagai warga Balikpapan ini ya sangat setuju sekali. Jadi Kalimantan jadi IKN di Penajam Pasir Utara .0 kemarin Pak Jokowi mengunjungi. Terus program-programnya lain lah, biasa lah ya kan. Ada yang pro ataupun kontra. Tapi kita sebagai warga Balikpapan sangat mendukung dan mensupport dan mengawal untuk terlaksananya dan berdirinya IKN di Kalimantan. Nah, ini yang saya pertanyakan, gerakan perubahan apa yang ditawarkan Nasdem dan Anies. Gitu. Kita sebagai masyarakat harus melihat, ya kan. Dan sampai dia usung untuk menolak IKN. Nah, di situ. Sedangkan lawannya Anies ini Prabowo ini kalau pendiri partainya ya cuma satu orang, dia tidak bisa mencalonkan diri atau mendaftarkan diri jadi presiden. Jadi harus ada yang mengusungnya, minimal 2 partai lagi kayak Golkar bisa. Terus PKS kan larinya ke Anies. Untuk 3 partai ini, Nasdem, PKS, terus Demokrat. Nah, ini yang terang-terangan. Untuk Ganjar sendiri kan, untuk di lingkungan PDI, dia masih menunggu perempuan bicara. Sampai sekarang PDI belum mengusung Pak Ganjar. Nah, dan Prabowo masih membutuhkan dukungan partai. Sedangkan Anies sudah bisa mencalonkan diri jadi presiden. Ya, makanya program apa ini ya kan? Saya sih bukan mendukung sih. Kalau saya sih ya kepada yang menang aja untuk sekarang ini. Yang ibaratnya pasti-pasti tapi mendukung IKN yang meneruskan. Kan kita dilema juga kalau kayak gini kan. Otomatis Anies ini karpet merah sudah.
melenggang dia jadi RI 1. Kalau musuh-musuhnya ini sendiri, bukan musuh-musuhnya, lawan politiknya aja, untuk pertarungan politik ini belum ada. Sedang dari PDI dia harus mengusung, harus dari partai. Gitu. Makanya agak ribet. Prabowo masih mencari suara dari partai. Kalau cuma dari partainya aja, dia akan tidak bisa mendaftar. Nah, kayaknya kita sebagai masyarakat ini bingung melihat perpolitikan sekarang. Seandainya siapa aja boleh mendaftar, calon-calon terbaik Indonesia, putranya Indonesia, banyak calon pemimpin. Banyak. Nah, itu agak repotnya karena diusung oleh partai. Jadi, siapapun yang pengen jadi presiden harus melalui partai. Makanya Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu menolak presiden 20%, nggak berapa, Kak? Kalau nggak salah sih. Saya sih bukan pengawat politik, cuma saya memperhatikan politik aja. Politik Indonesia ini sekarang. Dan saya sebetulnya saya nggak mau angkat ini karena saya tuntutan publik, konten kreator. Kadang konten kita bukan cuma karena apa ya, saya juga YouTuber, tapi sesuai dengan diri saya, tidak mau bikin yang sesuatu yang viral-viral tapi tidak sesuai dengan diri saya. Kan gampang aja, yang penting tahan mental, saya bully viral kita. Kalau mau cari AdSense aja, tapi saya bukan orangnya seperti itu. Makanya saya angkat ini, saya bukan siapa-siapa. Subscriber saya sedikit, tapi ya untuk Pak Jokowi yang subscriber sedikit ini, saya menyampaikan, tuntaskanlah IKN di akhir periodenya Bapak ini, ya kan? Jangan sampai IKN ini jadi bahan politik yang mereka untuk mencalonkan presiden, gitu. Otomatis yang di luar dari Kalimantan ada yang pro, ada yang kontra. Kita sebagai yang tempat tinggal di sini yang mendukung IKN itu. Siapa tahu kita jadi artis juga kan? Yang penting artis bukan artis yang kontroversial, tapi bisa kita ya artis apalah. Jadi kepemimpinan sekarang ini masih ribet, yang gagasannya belum menanda. Makanya relawan-relawan itu cari kesana kemari dia mau dukung, terutama yang dulunya dukung Pak Ganjar Pranowo, Ganjar Mania, Immanuel Ebenezer, akhirnya beralih ke Prabowo. Saya Prabowo, dia harus masih membutuhkan partai untuk mendukung. Paling tidak Golkar, Partai Bulan Bintang atau P3. Nah, dia mencapai syarat 20% kah, 25% kah, berapa kah, pokoknya dia harus kayak gitu. Makanya timnya Anies ini yang dipelopori Nasdem ini sudah menggandeng PKS dan Demokrat. Nah, tinggal apakah tim ini akan pecah atau tidak pecah, ya kan? Karena di Demokrat itu sendiri AHY masih digaung-gaungkan untuk jadi wakil presiden. Dan di PKS ya palingan jatah menteri lah di situ. Kita sebagai masyarakat cuma mau aja menonton. Makanya dalam perpolitikan ini jangan karena politik kita terpecah belah. Intinya seperti itu. Jangan serius-serius lah. Kita ngopi dulu, kita seruput ya kan. Mantap. Sebetulnya konten ini ngeri-ngeri sedap juga kita bahas ini. Konten politik ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Ya mungkin. Ya intinya kita jangan menyebarkan hoak, jangan menyebar kebencian, jangan karena mendukung satu pihak kita menjelekkan satu pihak lain, apalagi berbuat kebohongan atau hoax, fitnah segala macam. Nah, intinya kita objektif. Nah, bilangnya siapa? Objektif aja kita. Jadi berpikirnya yang rasio, berpikir jernih. Nah, karena ada beberapa ayat itu
Ada yang saya pernah dengar dari ceramah, jangan atas kebencianmu hingga kamu tidak berlaku adil lah, istilahnya kayak gitu. Begitu. Kayaknya kita benci sama orang. Ngapain kita benci ya kan? Orang aja yang kita benci aja nggak tahu sama kita. Siapa lo? Ente, kadang-kadang ente. Aduh, Masya Allah. Jadi kita sebagai masyarakat tetap ya baik-baik aja. Ikuti arus aja. Yang penting jangan larut. Dengan siapapun presiden, kita tetap begini-gini aja. Tapi presiden yang akan datang akan menentu nasib anak cucu kita. Ya. Anak cucu kita. Presiden yang akan datang. Karena kebijakannya itu akan berdampak ke diri kita dan anak cucu kita. Makanya pilihlah seperti Nabi Muhammad yang jiwa kepemimpinannya adil. Tidak seperti Nabi Muhammad, mirip-mirip. Nah, karena tidak ada manusia yang melebihi daripada kepemimpinan Nabi Muhammad. Tapi mirip-mirip, sedikit-sedikit, boleh lah. Jangan melebihi, nanti bahkan dituduh jadi Nabi, kan jangan, tak boleh. Makanya kita ini menunggu, siapa sih lawannya Anies? Karena partai aja yang menentukan. Seharusnya kita ini sebagai warga Indonesia, siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Ya kan? Sebagai presiden. Tapi apa daya peraturan yang dibuat pendahulu kita terdahulu yang sebelum-sebelumnya harus melalui partai. Jadi yang orang-orang yang punya gagasan, orang-orang cermat harus mengikuti partai. Kalau tidak mengikuti partai, pemikiran sendiri bahkan digerus, kan mundur. Nah, gitu. Seharusnya dari beberapa daerah harus menyorongkan, ini loh calon saya. Ini loh calon saya. Siapa aja boleh, karena negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, siapa aja boleh menawarkan diri jadi presiden. Jadi bukan karena partai, bukan karena ketua partai yang tunjuk. Nah, di situ. Nah, kalau ketua partai yang tunjuk, otomatis ada permainan politik, money politik, dan black campaign politik lah. Kita ini kayak pengamat politik juga. Itu aja video dari saya. Berpikirlah cerdas, berpikirlah. Dengan hanya berpikir, kita itu bakalan cerdas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacaw! Kita seruput dulu.